Ini saya Darinto Bintang LBH Gayanfar menggugat Kapolres Indramayu. Udah pres Republik keren LBH Gayanfar tuh. Itu naiklah, naiklah. Saya bacakan dulu ya teman-teman. Setuju? Ini HP-nya kok terang banget sih. Saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Saya bacakan dulu. Sampean teman-teman tap-tap layar saja. Ih, saya oleng nih. Kenapa saya oleng? Apa kurang tidur ya? Saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Kasus pembunuhan di Pauman, Indramayu ya teman-teman ya. LBH Gayanfar minta hakim jadikan HP terdakwa bukti penyidikan baru untuk ungkap Ahmad Yani dan kawan-kawan. Ini judulnya ada ya. Saya bukan apa namanya itu hoax ya. Judulnya ada kok dibilang hoax. Suara Dermayukom, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gayanfar Fahmi Alamsyah menyampaikan secara resmi lembaganya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam memutuskan harus mengeluarkan perintah khusus. Perintah khusus itu untuk membongkar secara utuh isi data mentah. Ini sudah bahasa-bahasa istilah ini saya tidak tahu nih ya. Isi data mentah, raw data, perangkat telepon seluler HP Redmi milik terdakwa Ririn Rifanto dan HP milik terdakwa Priyo Bagus Setiawan, sekaligus menetapkan perangkat tersebut sebagai barang bukti dalam penyidikan baru guna menyeret pelaku pembunuhan yang sebenarnya, yaitu kelompok Ahmad Yani, Joko, dan Priyo Bagus Setiawan. Tuh disebutkan di situ teman-teman. Ya, silakan teman-teman kalau nggak mau ya cari sendiri. Permintaan ini didasarkan pada fakta persidangan dari hulu hingga hilir yang telah membuktikan adanya konspirasi, manipulasi digital secara sadar oleh oknum polisi Indramayu. Tuh, kalau salah pasti ditangkap ini. Oke, teman-teman ya. Ini saya ulangi lagi ya di sini ya. Permintaan ini didasarkan pada fakta persidangan dari hulu hingga hilir yang telah membuktikan adanya konspirasi. Ya, konspirasi. Manipulasi digital secara sadar oleh oknum polisi Indramayu yang didukung oleh oknum jaksa penuntut umum dengan cara menyembunyikan media atau flash disk penyimpanan data dan memotong berpuluh-puluh lembar dokumen asli hasil pemeriksaan cyber. Ya. Nomor LAB 6663 garing FKF 2025 tertanggal 17 November 2025. Dengerin ya. Ica Andiana ngakak. Terserah kamu ngakak, yang penting saya blokir kamu. Udah ya, aman ya. Ini ada yang ngakak-ngakak nih ya. Enggak. Yang bilang enggak itu ya. Ini mungkin saudaranya pelakunya mungkin. Ngapain kamu ikutin saya? Lucu dia ini. Aku bilang di sini kan anti kuman. Dia ikutin saya. Akhirnya dia tapping juga, ketahuan kalau kuman. Makanya nggak usah ngikutin saya kalau kuman. Saya ulangi ya. Nomor LAB titik 2 6663 garing FKF 2025 tertanggal
17 November 2025. Sekali lagi ya, ingat ya, kuman dilarang masuk, sudah ada tulisannya itu. Tapi kalau kamu masuk, saya bunuh. Tindakan itu dilakukan semata-mata untuk melenyapkan alibi murni yang membuktikan ketidakbersalahan terdakwa Ririn Rifanto. Oke. Ini ada sebenarnya ini, apa namanya, momot saya, nggak tahu datang atau tidak. Ini harusnya dia ada ya. Fahmi Alamsyah menegaskan bahwa Sains Forensik Cyber melalui perangkat standar Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri seperti Celebrate UFED dan Oksigen Forensik. Wih, coba ini ya teman-teman ya. Nih teman-teman simak nih baik-baik nih. Fahmi Alamsyah menegaskan bahwa Sains Forensik Cyber melalui perangkat standar Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri. Udah nyebut nih, Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri. Kalau salah, tangkap tuh. Tangkap. Saya bilang tangkap. Kalau saya nggak perlu ditangkap karena saya membaca. Masa orang membaca ditangkap? Ada-ada saja. Fahmi Alamsyah menegaskan bahwa Sains Forensik Cyber melalui perangkat standar Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri seperti Celebrate UFED dan Oksigen Forensik sebenarnya telah berhasil melakukan pemulihan data. Yaitu data surfing pada basis data Esquilite Database. Saya tidak tahu bacanya ya. Di dalam memori ponsel, tepatnya pada berkas sistem MSG Store dan Kellogg yang sempat dihapus secara paksa oleh oknum yang menguasai barang bukti. Saya bacakan ini bacanya ada di sini. Yang sempat dihapus secara paksa oleh oknum yang menguasai barang bukti. Sampai di sini dulu Bang Ai ya. Sampai di sini dulu. Apa ini maksudnya nih di alinea ini Bang Ai? Ya, kalau bacanya di sini itu yang keyword paling penting itu yang pertama adalah penggunaan toolsnya ya. Tools yang digunakan itu ada Celebrate UFED sama Oksigen Forensik. Oksigen Forensik itu biasanya buat smartphone forensik terkait recovery biasanya itu. Kalau yang Celebrate itu yang banyak orang tahu ya, mau menganalisa kontennya. Nah, di sini ada keyword yang paling penting itu berikutnya adalah telah berhasil melakukan pemulihan data atau istilahnya data carving. Nah, ini artinya bahwa handphone ketika diterima oleh Puslap 4 itu dalam kondisi yang tidak utuh atau sudah mungkin dilakukan penghapusan atau dilakukan factory reset dan lain sebagainya. Intinya tidak seperti asal muasalnya. Nah, kemudian dilakukan data recovery oleh pihak Puslap 4. Nah, di sini akhirnya ditemukan ada 2 file yang penting nih yang ditemukan oleh Puslap 4, yaitu adalah dua file itu adalah tabel di database yang namanya SQLite, SQLite ya, database atau SQLite database ya, itu database yang digunakan oleh WhatsApp di HP. Ya, ini di HP kita itu ditanam ketika kita install WhatsApp, maka dia menginstal database juga di dalamnya. Ini Nah, tertulis di situ, tertulis di situ di dalam memori ponsel. Bagaimana menurut Anda ini? Iya, karena kan maksudnya di storage-nya ponsel ya. Ponsel itu memori kan ada 2, Mister. Ada memori RAM, ada memori storage yang biasanya eMMC atau UFS. Nah, di dalam internal memori itu di mana file-file kita disimpan, aplikasi dan data aplikasi disimpan. Nah, di situ dilakukan recovery. Ditemukanlah 2 file msgstore.db dan calllog.db. Ini adalah file yang digunakan file datanya SQLite database. msgstore.db itu isinya adalah pesan-pesan percakapan. Oh, ini yang disembunyikan ya? Ya,
yang dihapus, Mister. Kalau di sini kalimat berikutnya kan yang sempat dihapus Oh ya, secara maksudnya sempat paksa. dihapus ya. Oke ya. Ya, makanya dilakukan recovery. Recovery adalah Hmm, proses yang pernah terhapus, baik sengaja atau tidak, dicoba dikembalikan lagi. Dan ternyata polisi oke. berhasil mengembalikan dua file ini. Nah, Polisi satu, polisi berhasil mengembalikan. betul, dua file Oke. ini, yaitu messagestore.db dan calllog.db. Yang masing-masing itu isinya adalah messagestore itu isinya adalah daftar pesan. Hmm, Jadi chat-chat kita ke orang lain itu ada disimpan di HP kita di dalam file namanya messagestore.db. oke. Oke, tahan Lalu dulu, kalau tahan dulu. telepon itu ada di calllog.db. Ini WhatsApp ya, telepon WhatsApp bukan telepon HP. Lain lagi telepon HP. Ini Hmm, telepon dengan menggunakan WhatsApp. Nah, itu disimpannya di calllog.db. oke. Oke. Tahan dulu. Tetapi di sini bunyinya ada begini nih, teman-teman, tolong di-support ya. Di love Bang Ai nih. Keren nih Bang Ai nih. Ini saya bacakan lah, saya bacakan nih. MG Store DB dan Kellogg DB yang sempat dihapus secara paksa oleh oknum yang menguasai barang bukti. Artinya sudah di lockout, apa namanya itu? Sudah dihapus ini sebenarnya Bang Ai. Iya, jadi ada dugaan di sini ada penghapusan secara paksa ya. Entah Ya. dengan karena waktu itu sempat di persidangan penyidik tuh bilang ke Bang Tony ketika Bang Tony protes, kenapa kok WhatsApp-nya terlockout? Lalu penyidik tuh bilang yang ada dua kalau nggak salah ini perlu cari VT-nya juga. Ada alasan pertama itu adalah terlockout 120 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menerima dalam kondisi oh ya satu lagi yang WhatsApp terlockout itu dijawab dengan itu 120 hari. Lalu dibilang Hmm. sama Bang Tony itu nggak ada kontak dan sebagainya. Lalu Hmm. si siapa namanya polisi itu menanggapinya adalah bahwa kami terima apa bukan polisi jaksa ya jaksa menerima itu dalam kondisi sudah teriset. Hmm. Nah itu kalau nggak salah jawabannya itu. Nah bisa jadi ketika disampaikan ke mana ini puslapor itu dalam kondisi teriset, Mister Z. Hmm. Kemudian dilakukan recovery. Nah, recovery Hmm. ini biasanya dilakukan imaging pasca imaging. Jadi Hmm. HP kita di image dulu ke mana ke apa notebook atau PC-nya lapor, habis itu baru dilakukan recovery. Oke. Begitu. Oke Bang, sampai di sini. Banyak nih pertanyaan saya tidak tahu soalnya istilah-istilah digital ini Bang Jadi nanti saya tanya-tanya lagi ya Bang ya. Siap, siap, Mister. Ini ya saya bacakan saja dulu, saya bacakan dulu teman-teman. Inti yang dari perbincangan saya tadi di sini adalah tepatnya pada berkas sistem MSG Store DB dan Kellogg DB yang sempat dihapus secara paksa oleh oknum yang menguasai barang bukti. Kalau saya salah, jangan tuntut saya karena saya membaca di sini. Kalau ada yang di sini tidak ditegur, artinya ini benar karena menyuarakan kebenaran. Setuju tidak teman-teman? Kita lanjut. Tujuh, Mister. Saya sapa dulu dia ada Mbak Jelita dan Mbak Lisa. Selamat siang. Selamat siang, Mister. Ya, Selamat siang, Hai, Mbak Lisa. Selamat siang, Iya, sahabat-sahabat. selamat siang Mr. Z, selamat siang Bang Aisimi sama Siang. Mbak Warung Jelita, iya. Mbak Oke, Jel. oke. Jangan ganggu saya sedang membaca. Silakan Anda tidur sejenak ya. Oke, saya baca dulu. Teman-teman simak nih, ini saya baca nih. Hasil ekstraksi yang dilakukan secara utuh dan orisinil melalui metode bit per bit ini berhasil membongkar seluruh skenario rekayasa. Tuh, ada yang salah dalam ucapan saya. Kalau salah saya ulangi lagi. Kalau salah lagi saya ulangi lagi. Kalau salah lagi saya teriak supaya telingamu pada dengar. Hasil ekstraksi yang dilakukan secara utuh dan orisinal melalui metode bit per bit ini berhasil membongkar seluruh skenario rekayasa karena memunculkan kembali
isi pesan teks dan riwayat komunikasi real yang membuktikan adanya percakapan mendalam antara Ririn Rifanto dan korban Budi Awaludin dengan para pelaku sebenarnya, yaitu Aman Yani, Joko, Priyo, serta teman-teman terdakwa Ririn Rifanto. Apa perlu lebih tegas lagi, teman-teman, atau cukup? Selain itu, dalam perangkat ponsel milik terdakwa Priyo Bagus Setiawan. Selain itu, dalam perangkat ponsel milik terdakwa Priyo Bagus Setiawan juga ditemukan adanya komunikasi dengan Joko dan Aman Yani. Tolong dijelaskan Bang Ai. Ini kok saya agak-agak nggak tahu ini Bang Ai. Hasil Ya, ekstraksi ini Bang Ai. jadi tadi di paragraf yang awal tadi dibacakan oleh Misteri yang sebelumnya, yaitu terjadi polisi berhasil melakukan pemulihan data atau data carving. Akhirnya ditemukan 2 file SQL database. Ya, SQL database itu salah satunya adalah message store. Yang tadi saya sampaikan isinya adalah pesan-pesan. Nah, dari message store DB itu akhirnya polisi menemukan pesan-pesan percakapan antara Ririn Rifanto dengan korban Budi Awaludin yang tidak pernah ditampilkan di persidangan ya. Jadi ini ada di laporan forensik 663 itu. Kemudian terjadi juga percakapan antara Ririn Rifanto dengan Aman Yani dan juga dengan Joko dan Priyo. Oke, nah selain ini kan ceritanya handphonenya Ririn ya, yang paragraf ini tuh handphonenya Ririn, Mister. Nah, berikutnya itu udah handphonenya Priyo. Di handphonenya Priyo juga dilakukan hal yang sama, dilakukan recovery, akhirnya ditemukan juga tuh file sama itu. Akhirnya Ditemukan terlihat ada komunikasi. percakapan Ya. antara Priyo dengan Joko, juga Priyo dengan Aman Yani. Gitu kira-kira, Mister. Tuh. Benar kan? Tolong Elia nggak usah sebut nama-nama itu Elia. Hapus dulu Elia. Atau kalau nggak saya blokir kamu nih Elia. Tolong dihapus tuh tappinganmu. Aku nggak suka nama itu. Saya blokir kamu aja ya Elia. Karena kamu nggak mau hapus sih. Dah kamu nggak bisa tapping lagi Elia. Aku nama itu tuh langsung mau ke kamar mandi teman-teman. Bagaimana Jelita? Aku sebut nama itu langsung ke kamar mandi Jelita. Ntar ada CCTV loh, Mister, kalau ke kamar mandi. Oke. Ya, Lah lanjut, kamu Mister. dari mana ini? Lambat respon. Lanjut, Mister. Oke. Kamu jangan pergi-pergi lah. Kau duduk saja di depan HP-mu itu supaya kalau tanya langsung tanya sat gitu. Kamu ini kan berhadapan langsung dengan Mr. Z. Selain itu, dalam perangkat ponsel milik terdakwa Priyo Bagus Setiawan juga ditemukan adanya komunikasi dengan Joko dan Aman Yani. Oke. Joko dan Aman Yani. Oke ya. Kemudian, melalui pengungkapan kembali fragmen data. Wah ini saya tidak tahu, nanti jelaskan ya Bang Ae. Melalui pengungkapan kembali fragmen data yang sengaja disembunyikan inilah terungkap secara gamblang keterlibatan penuh Aman Yani CS bersama Priyo Bagus Setiawan dalam merencanakan, mengkondisikan, dan mengeksekusi pembunuhan keji terhadap 5 orang korban jiwa, termasuk korban Budi Awaludin. Ini teman-teman saya sudah bacakan agak tegas. Apa teman-teman masih mau tegas lagi? Saya gas nih. Ayo, yang mau tulis typing, mau. Gas, Mister, gas. Nih saya bacakan dengan gas tinggi. Melalui pengungkapan kembali fragmen data yang sengaja disembunyikan, inilah
terungkap secara gamblang keterlibatan penuh Ahmad Yani CS bersama Prio Bagustiawan dalam merencanakan, mengkondisikan, dan mengeksekusi pembunuhan keji terhadap 5 korban jiwa, termasuk korban Budi Awaludin. Mungkin teman-teman baru bilang, oh, ya kan? Sekarang saya tanya nih, apa yang dimaksud dengan fragmen data, Bang Ai? Nah, ini masih belum jelas, Mister. Mungkin dibaca berikutnya, karena fragmen data itu bisa bentuknya macam-macam, Mister. Oke, siap. Paragraf berikutnya menjelaskan, Mister. Laksanakan. Soalnya di sini ada iklannya, jadi saya potong. Catatan log komunikasi yang tersimpan di dalam memori ponsel secara jelas merekam adanya koordinasi untuk menjebak dan mengarahkan keadaan sedemikian rupa agar terdakwa Ririn Rifanto tampak sebagai pelaku utama di lokasi kejadian. Nah, Coba stop dulu Bang Ai. Biar aku dulu. Mau dier we cerita. Mesti orang lambat respon. Bukan nggak respon Mister, ini kan saya perlu klik ini dulu nih. Cuman kadang-kadang dipencet dia nggak mau. Wes mau diar sak pole Mister. Saya ulangi lagi, kamu dengarkan dulu. Siap. Dengarkan dulu dan langsung respon. Aku nggak suka kalau yang slow respon. Catatan log komunikasi yang tersimpan di dalam memori ponsel secara jelas merekam adanya koordinasi untuk menjebak dan mengarahkan keadaan sedemikian rupa agar terdakwa Ririn Rifanto tampak sebagai pelaku utama di lokasi kejadian. Langsung. Miris nggak cerita? Wes Mister. Lanjut Mister, saya lagi ada yang beli es batu ini. Ampun. Wes, ya silakan dijelaskan Bang Ai apa ya. kalimat ini maksudnya. Jadi fragmen itu jelas dijelaskan di paragraf ini, yaitu berupa catatan log komunikasi yang tersimpan di dalam memori. Di dalam ini dijelaskan ada rekaman adanya koordinasi rekaman yang isinya adalah koordinasi dalam menjebak mengarahkan keadaan ya sedemikian rupa agar Ririn Rifanto tampak sebagai pelaku utama. Nah, ini seperti framing ya yang disampaikan oleh Bang Fahmi ini. Nah, itu adalah fragmen yang di-reveal dari memori yang tadi yang sudah dihapus kemudian di-recovery oleh polisi, oleh puslapor Bareskrim. Begitu, Mister. Jadi mungkin dari rekonstruksi file call log dan message story itu akhirnya ditemukan fakta ini dari lapor, Mister. Oke Bang Ed, terima kasih penjelasannya Bang Ed. Tetap saya akan ulang lagi untuk teman-teman semua. Saya tidak akan fitnah teman-teman. Tenang aja, mau bilang apapun kepada saya tetap akan mengambil toa. Ya. Catatan log komunikasi yang tersimpan di dalam memori ponsel secara jelas merekam adanya koordinasi untuk menjebak dan mengarahkan keadaan sedemikian rupa agar terdakwa Ririn Rifanto tampak sebagai pelaku utama di lokasi kejadian. Tuh. Bagaimana menurut Memahir? Aku malas sama cerita Memahir. Kalau slow respon, saya kasih turun. Iya Bapak Kris. Aku melihat ini memang seperti aneh ya, maksudnya kok bisa hakim ini memvonis padahal barang bukti aja nggak terang, nggak lengkap gitu loh. Memang aku yang tadinya memang ngerasa Ririn ini memang udah pelaku, tapi jadi penasaran lagi kok. Oh iya juga, bener juga ya. Ini bukti belum seperang. Oke, jangan dijelaskan karena belum sampai ke situ.
Emangnya Iya, kamu iya, Pak. punya Ini ahli? seperti sudah menyimpulkan sih menurut aku Jangan, ini. jangan langsung menyimpulkan. Kesimpulannya itu nanti minggu depan. Oke, sabar Iya, dulu iya, ya. Ini yang saya bacakan, yang kamu dengarkan. Jadi menurut yang saya dengar gitu ya. Jangan melihat ya, mendengar ya. Pak ya. Oke, oke. Saya ulangi lagi nih teman-teman ini karena inilah krusialnya teman-teman ya. Inilah krusialnya. Catatan log komunikasi yang tersimpan di dalam memori ponsel secara jelas merekam adanya koordinasi untuk menjebak dan mengarahkan keadaan sedemikian rupa agar terdakwa Ririn Rifanto tampak sebagai pelaku utama di lokasi kejadian. Tuh, dengerin tuh. Pak Hakim. Saya baca lagi. Namun, karena hasil temuan ilmiah objektif ini justru meruntuhkan skenario dakwaan dan membongkar siapa dalang sebenarnya. Oknum polisi dan jaksa penuntut umum sengaja tidak melampirkan berpuluh-puluh lembar data mentah tersebut ke dalam berkas perkara sejak penyusunan dakwaan di awal Februari 2026. Gila nggak? Gila nggak nih cerita? Parah, Mister, parah. Aku tak ngombesek ya. Ayo teman-teman yang lain, gila nggak? Teman-teman yang di bawah, gila nggak ini? Jadi berat berpuluh-puluh berpuluh-puluh lembar ini tidak dilampirkan. Parah nggak? Parah, Mister, parah, Pol, parah. Ini baru kita. Kalau ini salah, tangkaplah yang nulis ini. Yora, berani nangkap apa enggak? Ini geger geden ini teman-teman, geger geden ini, nggak jadi dapat warisan ini. Nih, namun karena hasil temuan ilmiah objektif ini justru meruntuhkan skenario dakwaan dan membongkar siapa dalang sebenarnya. Oknum polisi dan jaksa penuntut umum sengaja tidak melampirkan berpuluh-puluh lembar data mentah tersebut ke dalam berkas perkara sejak dakwaan awal pada Februari 2026. Bang Ai, kalau ada begini ada berpuluh-puluh, datanya gimana Bang Ai? Coba Bang Ai. Iya, ini kok saya menduga ya. Ini cara pola kerjanya sama dengan yang sebelumnya. Jadi kerjanya dibuat seakan-akan ada. Jadi BA-nya dilampirkan, tetapi isinya terhadap BA itu kan menjelaskan ya. Jadi kayak cover story lah BA itu. Tapi story-nya sendiri nggak ada gitu. Berita suratnya sendiri Suratnya sendiri terkait dokumen lapor 6663 ini tidak dicantumkan, tidak disertakan. Nah, ini sama seperti dengan cara model-model CCTV forensik CCTV kemarin, dikesankan ada tapi sebenarnya tidak ada. Pola-polanya sama ini, Mister. Jadi apakah ini keteledoran? Apakah ini kesengajaan? Ini termasuk fatal sih menurut saya, Mister. Karena kalau saya sudah bisa menduga layak untuk itu adalah sebuah kesengajaan. Karena apa? Pada keterangan penyidikan pada keterangan persidangan, penyidik itu menceritakan tentang isi BA 663 itu, tetapi tidak menceritakan isi lab 4 6663 itu. Ini yang jadi masalah, Mister. Karena BA-nya itu hanya segelintir kontennya itu. Tidak menceritakan utuh seperti yang diceritakan oleh Bang Fahmi di artikel di berita Suara Dermayu ini. Oke. Jauh sekali. Oke, lanjut. Ya, jadi
Kalau ngomongin detail, ya itu nggak ada apa-apanya, cuman bicara yang apa, browsing history dan sebagainya. Dan itu ternyata kan kalau dari apa namanya, di artikel Bang Fahmi ini yang diberitakan oleh Suara Dermayu ini ya itu adalah implan ya. Ya, ya, oke. Ya, belum belum nyampe ya. Nanti ke situ sih. Nanti nyampe ke situ. Itu belum nih. Sorry. Kalau belum jangan disampaikan dulu, Iya, ya, Bang. sorry. Nanti saya cabut yang tadi. Nah, Ya ini intinya tadi. nih, ya apa ini fatal sih ke apa namanya yang hukumannya maksimal dalam pidana yaitu hukuman mati dan hukuman seumur hidup, tetapi dakwaan nggak apa ya istilahnya nggak rapi ya, nggak lengkap gitu loh. Enggak, Malah bukan ini harusnya layak diduga kesengajaan sebenarnya. buktinya sengaja dihilangkan. Buktinya sengaja dihilangkan. Saya bacakan bener ini teman-teman ya. Saya bacakan bener ya. Bukan main-main. Ini wajah saya teman-teman ya. Ini wajah saya. Ini identitas saya ya. Ini identitas saya. Ini identitas saya. Kalau dibolak-balik dia juga identitas saya. Oke. Jadi saya menunjukkan identitas ya. Bukan hoax ya. Bukan hoax ya. Bukan hoax. Saya bacakan nih. Saya bacakan nih. Namun, karena hasil temuan ilmiah objektif ini justru meruntuhkan skenario dakwaan dan membongkar siapa dalang sebenarnya oknum polisi dan jaksa penuntut umum. Sengaja tidak melampirkan berpuluh-puluh lembar data mentah tersebut ke dalam berkas perkara sejak penyusunan dakwaan awal pada Februari 2026. Pantes tak urut-urutnya ke orang ketemu soalnya ono sing dilangke ngono lho. Selanjutnya ya. Sebaliknya, mereka menyembunyikan bukti yang meringankan itu dan nekat mengajukan tuntutan hukuman mati pada 18 Juni 2026 hanya bermodal formalitas nomor serta penanaman aplikasi micet palsu yang terbukti melalui catatan waktu sistem baru dipasang setelah tanggal 8 September 2025 saat ponsel sudah berada dalam penguasaan kepolisian. Modiar cerita modern lagi. Modiar kon. Ambiar. Aku tidak bisa berkata-kata ini teman-teman. Saya mau mengungkap kebenaran ini ya. Kalau ini salah, ini silahkan ditangkap. Kalau salah, tapi kalau benar justru ini diacungi jempol. Kenapa? Karena mengungkap kebenaran. Gitu. Aku suka nih. Ini barusannya aku suka sama cerita ini. Responnya cepat. Nih, saya ulangi lagi ya. Sebaliknya. Ini coba tolong dijelaskan kepada saya. Ini ada Yofi nulis seperti ini. Jangan sampai dia kuban. Ada Yofi nulis seperti ini. Ngarang bari ngorong. Yo coba. Gimana nih? Tolong jelaskan nih Yofi ini siapa. Ya. Nggak bisa, saya nggak terima itu. Ini ya. Kalau punya temanku di bawah. Itu nggak penting cucu. Ini oh Yofi ini kena blokir ya. Nggak penting cucu. Aku lagi baca berita. Ada cucu no. Warung cerita mantap warung cerita. Begitu warung cerita. Lanjut ya. Intinya itu Mr. Z garang loh. Kok salah jadi Ya memang garang dari dulu. Kuman lah dusing itu Mr. Z. Oh nggak apa-apa lah. Oh kuman ya wis. Lanjut ya. Sebaliknya mereka menyembunyikan bukti yang meringankan itu
dan nekat mengajukan tuntutan hukuman mati pada tanggal 18 Juni 2026 hanya bermodal formalitas nomor surat serta penanaman aplikasi micet palsu yang terbukti melalui catatan sistem waktu sistem baru dipasang setelah tanggal 8 September 2025 saat ponsel sudah berada dalam penguasaan kepolisian. Gila. Warung, jangan main blokir. Warung. Ini BCL nih temanku nih. Jangan. Saya buka blokirnya nih. Udah, kamu nggak usah blokir, tapi bisukan aja. Kalau blokir, wah kejam nih. Ini temanku diblokir juga. Lah dia Mr. Ji ngarang. Ya udah saya blokir Mister. Jangan, itu temanku. Itu teman baikku nih. Teman baik medsos ya teman-teman ya. Maksudnya ngarang itu orang yang di sana yang ngarang. Orang itu yang ngarang. Ini mentang-mentang nih main ganas-ganasan nih. Saya lanjut lagi nih ya. Fahmi Alamsyah menjelaskan, berdasarkan ketentuan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta ketentuan hukum acara terbaru dalam KUHP baru yang berlaku saat ini, Majelis Hakim memiliki kewenangan yang mutlak, sah dan tidak terbantahkan untuk mengeluarkan perintah pembongkaran tersebut sekaligus mengatur status barang bukti di dalam amar putusan. Tapi ini dikesampingkan ya teman-teman ya. Berdasarkan pasal 46 KUHP baru, Majelis Hakim adalah penguasa tertinggi atas nasib barang bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga memiliki hak penuh untuk menentukan status dan pemanfaatannya di luar tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini diperkuat lagi di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim untuk aktif menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan guna mencegah terjadinya peradilan sesat, miscarriage of justice, kata Fahmi. Melalui perluasan wewenang yang diatur dalam KUHP baru, Fahmi Alamsyah menegaskan bahwa Majelis Hakim berhak memerintahkan intervensi hukum berupa perintah kepada Kepolisian Indonesia atau Polda Jawa Barat untuk membuka kembali proses penyidikan baru, serta memerintahkan tim forensik independen dari Bareskrim Polri melakukan pengujian ulang secara transparan terhadap data yang sempat dihapus dan disembunyikan. Gila. Ada kata-kata ini teman-teman. Kata-kata ini. Data yang sempat dihapus dan disembunyikan. Pantes saja saya sambung-sambungkan kok gak nyambung ya. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Majelis Hakim diminta menggunakan kewenangan mutlaknya, ini hakim ya, untuk menolak seluruh tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa, menyatakan barang bukti berupa HP Redmi milik terdakwa Ririn Rifanto dan HP milik terdakwa Priyo Bagustiawan tersebut dialihkan penggunaannya untuk perkara baru atas nama tersangka Ahmad Yani dan Joko serta kawan-kawannya. Nih ya, kayak Majelis Hakim juga diminta memerintahkan, ini saya nggak mengajak kepada teman-teman untuk marah, bukan ya, tapi inilah yang sebenarnya. Kalau memang benar, kalau salah tangkap yang bikin berita. Majelis Hakim juga diminta memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan mengusut tuntas kelompok Ahmad Yani sebagai pelaku sesungguhnya dari pembunuhan satu keluarga di Pauman, Kabupaten Indramayu, demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Lebih lanjut, Fahmi Alamsyah mengungkapkan bahwa dalam rangkaian peristiwa ini, peran serta kesalahan fatal dari oknum jaksa penuntut umum yang nyata, terstruktur, dan terbukti melanggar berbagai aturan hukum serta kode etik profesi secara berlapis. Tuh, pegang itu teman-teman. Ya, nih, ini jaksa nih. Lebih lanjut, Fahmi Alamsyah mengungkapkan bahwa dalam rangkaian peristiwa ini, peran serta kesalahan fatal dari oknum jaksa penuntut umum yang sangat nyata, terstruktur, dan terbukti melanggar berbagai aturan hukum serta kode etik profesi secara berlapis. Coba, Memahir, katakan sesuatu. Parah. Udah itu aja. Parah. Katakan sesuatu, Lisa. Lisa, katakan sesuatu, Lisa. Sama parah. Maksudnya Idem. sama dengan aku gitu? Iya dong. Ih, aku parah gitu kenapa? maksudnya. Enggak, maksudnya tuh beritanya ini luar biasa, makanya aku terkesima. Gitu loh, Mr. Z bacanya tuh enak pisan ya Allah Tuhan. Lanjut. Kamu terkesima dengan saya gitu? Enggak, sama bacaannya enggak sama orangnya. Oh, ngasal deh ah. Jelita, apakah kamu terkesima, Jelita? Terkesima dengan Bapak Fahmi Alamsyah. Kalau memang Fahmi ini salah tulis, atau sengaja memfitnah, atau bikin berita bohong, tangkap dong, ya nggak? Berat, Mister. Nah, oke. Gitu dong, yang gitu harus keren nih. Saya lanjutkan lagi. Lebih lanjut, Fahmi Alamsyah mengungkapkan bahwa dalam rangkaian peristiwa ini, peran serta kesalahan fatal dari jaksa penuntut umum sangat nyata, terstruktur, dan terbukti melanggar berbagai aturan hukum serta kode etik profesi secara berlapis. Gile. Hal ini tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Kesalahan pertama dan paling mendasar adalah pengkhianatan terhadap perannya sebagai pengendali perkara, dominus litis, serta sengaja melakukan kolusi aktif sejak tahap awal pelimpahan berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Gila! Sejak awal. Wow! Mamma mia, sejak awal ini. Kesalahan pertama dan paling mendasar adalah pengkhianatan terhadap perannya sebagai pengendali perkara, dominus litis, dengan sengaja melakukan kolusi aktif sejak tahap awal pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan. Modiara we. Jaksa secara sadar menerima berkas yang sudah cacat dan tidak lengkap, serta membenarkan tindakan penyidik yang memotong lampiran data mentah hasil pemeriksaan laboratorium. Gila. Data mentah dipotong-potong kok diterima. Gila bener. Kesalahan kedua terjadi saat penyusunan dakwaan pada Februari 2026, di mana oknum jaksa sengaja menahan, mencabut, dan tidak melampirkan dokumen lengkap nomor LAB 6663-FKF-2025 ke dalam berkas persidangan dengan tujuan menghilangkan fakta hasil pemulihan data yang memuat riwayat komunikasi asli. Gila bener. Bang Ai, tolong dijelaskan dulu Bang Ai. Kesalahan kedua ini Bang Ai. Ini kalau dibaca tadi, karena tadi ada keyword yang namanya pemulihan. Jadi artinya ada recovery proses. Jadi dalam benak saya yang terjadi yang dilakukan oleh Puslap 4, mereka melakukan analisis celebrate itu 2 kali, Mister. Oh, Analisis yang pertama itu adalah handphone ketika dalam kondisi sudah dihapus tadi, Mister.
Itu yang kemudian ada penanaman aplikasi micet dan sebagainya, itu dilakukan analisis yang pertama. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya di Lapfor 663 itu isinya untuk tiap-tiap handphone. Jadi ini kan ada HP-nya Ririn dan HP-nya Prio misalnya. Hmm. Itu ada 2 laporan. Hmm. Jadi ada laporan sebelum di recovery dan Hmm. ada laporan setelah di recovery. Oh. Nah, dugaan saya yang dilampirkan ke dalam dakwaan, karena tadi hanya 18 halaman, adalah yang pertama, laporan sebelum di recovery. Laporan yang sudah di recovery tidak dicantumkan, dan itu harusnya jauh lebih panjang. Karena bisa dibayangkan, 18 halaman itu ya wajar kalau handphone udah di reset, ya segitu halamannya. Biasanya ya belas, puluhan ya, 80, 100 halaman begitu, kalau handphone yang lama dipakai itu. Nah, itu Mister. Jadi ini dugaannya dari Bang Fahmi itu. Jadi berkas yang dilampirkan itu tidak lengkap. Artinya ya parsial ya. 18 halaman itu adalah yang belum di recovery. Jadi laporan forensik yang sudah di recovery tidak dicantumkan. Kira-kira begitu ini tafsirannya dari bacaan ini, Mister. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Mr. J. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, langsung di mute ya, langsung di mute aja. Ini bukan tanya jawab ya. Ini kehendak saya ya. Oke. Oke. Yang penting penuh dulu. Nanti dengarkan baru nanti kalau saya tanya jawab spontan aja ya. Ini Hari Reyang ya, bukan ya? Dan Mr. J. Oke, saya baca dulu nih, dengerin baik-baik teman-teman. Kesalahan kedua, nih dua itu begini. Sebelum saya bacakan kesalahan kedua, teman-teman semua nih ada 240 sekian. Tap-tap layar per orang 10 kali saja. 240-an lah. Tap-tap layar. Kalau yang tidak tap-tap layar, saya anggap kuman. Tap-tap layarnya 1 orang 10. Yang di atas nggak boleh tap-tap layar ya. Kesalahan kedua terjadi saat penyusunan dakwaan pada Februari 2026, di mana oknum jaksa sengaja menahan, mencabut, dan tidak melampirkan dokumen lengkap nomor lab 6663 ke dalam berkas persidangan dengan tujuan menghilangkan fakta hasil pemulihan data yang memuat riwayat komunikasi asli. Gila nggak? Tindakan menyembunyikan dokumen resmi ini suatu penyalahgunaan wewenang jabatan yang merugikan pembelaan warga negara sebagaimana dalam pedoman integritas jaksa. Kesalahan ketiga. Mau nggak saya bacakan kesalahan ketiga? Nih, saya kasih tahu nih kesalahan ketiga. Tapi tap-tap layar dulu. Kesalahan ketiga terjadi selama proses persidangan, di mana mereka bersekongkol dengan oknum polisi. Nggak mau ini teman-teman nggak tap-tap layar. Aku sudah capek-capek membaca. Dah, kita tutup. Bye-bye. Kesalahan ketiga terjadi selama proses persidangan, di mana mereka bersekongkol dengan, mereka ini jaksa ya, bersekongkol dengan oknum polisi untuk membacakan isi HP milik terdakwa yang diketahui disita secara ilegal tanpa resmi dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. Teng teng. Piye Jal? Lu kok ngerti nih Pak Fahmi nih? Mereka juga berusaha menutupi kejanggalan waktu pengujian bukti rekaman CCTV hingga akhirnya mengakui pada sidang tanggal 11 Juni 2026 bahwa berkas tersebut baru dikirim ke Bareskrim
Polri pada 5 Juni 2026. Ini adalah merupakan pelanggaran pada pasal 293 ayat 1 yang baru tentang pemufakatan jahat dalam proses hukum. Wow. Wow. Ternyata baru dikirim pada tanggal 5 Juni, Bang Ai. Padahal kan disita tanggal berapa tuh, Bang Ai? Berapa bulan tuh, Bang Ai? Coba Bang Ai jelaskan kepada saya. CCTV ya, bisa. CCTV itu kalau keterangan penyidik itu diambil, disisir tanggal 2 September, Mister. 2 September itu udah diambil semua katanya. Nah, terus ini Nah, kemudian baru dikirim ya, ke Baris Krim tanggal 5 setahun Juni. berikutnya baru dikirimkan untuk diuji forensik. Oke. Gila ini. Juni, dari September ke Juni, 10 September. bulan berarti. Ya, saya hitung dulu September, Agustus, 9 bulan, 10 bulan. Iya. September. Habis September apa? September, Oktober, November, 10 Desember. bulan Bapak. September, Agustus, Juli. Kebalik ya? Ya, September, boleh. November, September, September, Oktober. Oktober, 10 bulan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 10 bulan loh. Sak ngene loh. Hmm. Wih, wani-wani nih. Tindakan ini memenuhi unsur pidana obstruction of justice. Wow. Ngeri nih. Perbuatan ini juga melanggar larangan tegas bagi jaksa untuk menyembunyikan alat bukti yang dapat meringankan posisi terdakwa, sehingga membuka ruang bagi Jamwas Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan untuk menjatuhkan sanksi disiplin tertinggi. Hingga kok ikuti saya nih, gimana sih? Hingga perbuatan ini juga melanggar larangan tegas bagi jaksa untuk menyembunyikan alat bukti yang dapat meringankan posisi terdakwa, sehingga membuka ruang bagi Jamwas Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan untuk menjatuhkan sanksi disiplin tertinggi hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Memang gila ini teman-teman ya. Gila banget ini. Kenapa bisa alat bukti itu tidak ditampilkan? Tapi lucunya dijadikan dasar, gila. Seluruh rangkaian fakta, analisis ilmiah, serta landasan hukum ini menurut Fahmi Alamsyah menjadi dasar kuat bagi majelis hakim dan seterusnya. Gila nih teman-teman. Kalau saya membaca ini, ngeri teman-teman. Ngeri. Ya. Dikira ini Mr. Z bicara ini Mr. Z diam. Tidak. Mr. Z bicara itu yang ngomong terus. Ngomong sampai babak belur itu ya Mr. Z bicara. Silakan Bang Ai bicara dulu Bang Ai terkait dengan semua secara umum ini Bang Ai. Silakan nanti teman-teman biar tanggap ini beritanya sudah selesai ya teman-teman ya. Ya, jadi Silakan. ini merupakan berita artikel dari Suara Dermayu. Narasumbernya adalah Ketua LBH Gahasanvar, yaitu Bang Fahmi Alamsyah. Beliau adalah seorang penasihat hukum juga pastinya ya, karena Ketua LBH nih. Nah, ini beliau banyak bercerita yang pada awalnya terkait dengan Lap 4 nomor 6663 garis miring FKF garis miring 2025, yaitu terkait dengan proses digital forensik terhadap HP milik Ririn dan milik Priyo. Ya. Nah, ini saya percaya bahwa beliau juga baca karena apa? Ada istilah-istilah yang sangat IT sekali yang nggak mungkin
orang sarjana hukum itu memahami itu. Misalnya tadi disebut ekstraksi bit per bit. Nah, itu adalah teknik khusus untuk merecovery memori sel yang ada di handphone atau di komputer yang berbasis SSD. Ya. Nah, itu salah satu tekniknya adalah bit per bit recovery. Nah, itu nggak semua orang ngerti, bahkan mungkin orang IT pun nggak ngerti kalau tidak mempelajari teknik-teknik recovery seputar itu. Lalu tadi disebutkan juga WhatsApp, database SQLite yang ada di WhatsApp. Ya, itu nggak semua orang paham kan? Orang taunya install WhatsApp, nggak tahu di dalamnya ada engine apa aja. Nah, WhatsApp itu aplikasi, tapi di dalamnya ada database. Database-nya adalah SQLite. Lalu SQLite punya file apa aja, itu juga nggak banyak orang tahu kalau nggak memahami strukturnya WhatsApp. Nah, di situ jelas tuh disebut Message Store DB dan Calllock DB itu memang salah dua dari sekian banyak database file yang dibentuk oleh SQLite dari aplikasi WhatsApp. Nah, ini akhirnya saya percaya bahwa Bang Fahmi punya akses ke dokumen Lab4 6663 ini yang utuh, yang hilang kalau diceritakan di sini di bulan Februari ya, ketika dibandel menjadi dakwaan, ketika disampaikan ke panitera pengadilan berarti ini ya momennya ya, itu hilang sehingga juga yang diterima oleh penasihat hukum atau pengacara para terdakwa ini juga parsial, tidak utuh lagi. Begitu Mr. Z. Oke, sengaja saya mute tadi karena ada azan di situ. Ini kita ucapkan selamat datang semua kepada kawan-kawan. Ini sudah boleh ya. Ini sudah season apa namanya? Tanya jawab Diskusi ya, gitu. boleh diskusi. Kalau tadi memang season bikin gerah. Kalau yang sekarang season diskusi. Oke, ya. Terima kasih banyak. Di sini kita memang gerombolan ya, tapi kita memang gerombolan untuk penegakan hukum. Ini ada yang nulis gerombolan tapi kok jelita diam-diam baik. Pak Mister, kalau lihat track chatnya di atas sih baik-baik aja, Mister. Ya. Oh, maksudnya dia mungkin ngasih tahu yang di sana ya. Iya, Coba. Mister. Lagi sarkas kali, Mister. Oh, mungkin sarkas ke sana ya. Oke, Iya. oke. Tadi ini Bang Ai, tadi ini saya bilang sama Bang Ai, ini ada kesengajaan menghilangkan berpuluh-puluh lembar yang di situ justru seharusnya menguntungkan kedua terdakwa ini, yang menyatakan bahwa adanya orang lain yang berkomunikasi dengan handphone itu seharusnya Bang Ai. Coba diceritakan Bang Ai. Iya, inilah menariknya ini ya, istilahnya scientific crime investigation ya. Khususnya dalam hal ini karena saya hanya memahami di sisi IT-nya, maka inilah salah satu bentuk SCI yang di digital forensik. Nah, digital forensik itu ada banyak, termasuk CCTV dan juga handphone. Nah, handphone ini yang akhirnya diekstraksi kalau teman-teman udah paham atau sering baca Celebrate, itu adalah salah satu tools untuk mengekstraksi konten-konten yang ada di smartphone atau di handphone sebenarnya, bukan di smartphone, termasuk dari handphone-handphone lama. Nah, itu adalah aplikasi namanya Celebrate. Nah, di laporan itu muncul berbagai konten nanti, misalkan telepon, komunikasi dilakukan dengan siapa saja, kapan waktunya, kemudian mungkin sebagian isi juga bisa direfill di situ. Walaupun tidak pasti ya, tapi ada sebagian isi yang bisa direfill. Kemudian WhatsApp pesannya juga termasuk data aplikasi ya, termasuk WhatsApp, itu juga bisa diungkapkan. Nah, disitulah perannya digital forensik itu akhirnya bisa merangkai sebuah cerita, Mr. J, Oh, yang akhirnya mengkonformasi sebuah pengakuan atau alibi dari terdakwa, gitu kan, kira-kira ya, atau tersangka ketika itu. Nah, disinilah pentingnya, atau bahkan membantah, gitu kan. Kemungkinan, misalkan tersangka ngaku A, ternyata fakta di chatnya ngomong B. Nah, ini kan berarti kan bisa dibantah dengan itu kan. ya. Berarti dia bohong. Tapi kalau ternyata benar, berarti dia dikuatkan. Gitu kira-kira. Akhirnya di persidangan enak ketika disampaikan ada oralnya begini, ada buktinya begini. Nah, buktinya ini udah termasuk hard evidence. Gitu bisa jadi ya,
ini sayang sekali ya kalau sampai bukti yang sensitif seperti ini tidak disampaikan atau tidak dilampirkan. Waduh, ini ya saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Fahmi itu. Ada dugaan obstruction of justice itu. Ini pelanggaran berat, termasuk pelanggaran berat. Oke, benar-benar. Sebelum ke teman-teman yang lain, saya bertanya lagi. Tadi katanya sempat namanya celebrate itu 2 kali atau diuji digital tuh 2 kali. Benarkah demikian, Bang Ai? Apa tujuannya? Iya, Mister. Apa tujuannya? Karena kan ada kalimat berhasil di recovery. Nah, Nah, artinya, itu keywordnya ya, itu seakan terminasi antara dua peristiwa, Mister. Jadi ada yang setelah berhasil di recovery, berarti ada yang sebelum di recovery. Nah, itu biasanya ada laporan forensiknya juga. hmm, Nah, laporan forensik awal itu. Makanya tadi ada keluar, ada penanaman, diksi dari Bang Fahmi itu kan, penanaman aplikasi micet yang dilakukan setelah 8 September. oh, Nah, setelah 8 September, padahal kan, terdakwa ini, atau sekarang terpidana ya, itu ditangkapnya di tanggal 8, gitu kan, HP-nya sudah diamankan. Bagaimana bisa download-download setelah itu? Masa iya HP-nya tetap dibawa ke penjara di penjara polisi gitu kan? tahanan. Tahanan, oh sorry, polisi tapi tahanan ya lupa. Di tahanan, di kantor tahanan di ruang tahanan polisi kan nggak mungkin kan? Pasti Iya. diamankan oleh polisi gitu. Oh iya iya. Nah, setelah itu di recovery ini ibaratnya ya handphonenya jadi menjadi state sebelum di reset, Mister, atau sebelum dihapus. Hmm. Jadi seakan-akan pas momen sesaat ditangkap kira-kira gitu. Oh, Nah, jadi bunyinya jadi gini. Sesaat sebelum ditangkap, dihapus di tanggal itu gitu ya. ditangkap enggak, dihapusnya malah setelah ditangkap kalau kalimatnya itu mungkin, Mister. Karena apa? Kita nggak tahu ya kapan dihapusnya ya. Tetapi ada instalasi aplikasi micet itu dilakukan setelah penangkapan. Setelah tanggal 8. Ya, itu tiba-tiba ada aplikasi yang diinstal. Kan nggak mungkin Iya, si Ririn tiba-tiba bisa akses ke HP-nya kemudian install micet di dalam tahanan. Iya. Nah, Ini pertanyaan besar ini. Oke, artinya tadi kalau di recovery itu pernah dihapus, kemudian Mabes Polri sana mengatakan bahwa berhasil merecovery gitu ya. betul. Oke. Saya boleh paham nih. Saya ini teman-teman roto-roto piye ngono loh. Oke, Bang Ai, tolong. Ini teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Saya langsung ke Bang Ari Porong sekaligus saya menyapa Bang Ari. Silakan, Bang Ari. Terima kasih Mr. Ji, selamat sore semuanya Bang Ai, Kak Pia, Kak Liza, Sore. Mama Mahir, Bang Reang, Kak Eeng, Kak mantan perawan, Kak Lia, teman-teman di bawah semuanya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari saya gini Mr. Ji, makanya saya bilang dari awal semua barang bukti itu sudah ada di tangan penyidik. Jadi contoh seperti CCTV, apa iya cuman hanya 5 CCTV ya itu aja yang mereka sisir gitu. Sedangkan di dalam kasus-kasus yang lain aja sebelum yang baru-baru kemarin-kemarin ini kan kasus penyiraman air keras contohnya kan berapa ratus CCTV itu yang disisir sama pihak penyidik ya kan. Jadi saya meyakini bahwa semua barang bukti itu memang sudah ada semua dari awal, tapi ya dipilah-pilih. Dipilah-pilih untuk apa? Untuk yang kira-kiranya menutupi keempat nama itu. Terus yang kira-kiranya meringankan terdakwa tadi yang diucapin sama Bang Fahmi tadi kan yang Mr. Ji bacakan bahwa mereka sumputin, nggak mereka keluarkan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya gini sih Mr. Ji. Apa iya ini Polres Indramayu, Polda Jabar, Mabes Polri sekalipun apa tidak mendengar ini berita ini? Apa mereka tidak membaca, tidak melihat gitu? Seharusnya mereka membuat tim geruduk tuh Polres, tangkap itu penyidik semua, diperiksa semua itu. Kalau memang ini kasus ini mau terang benderang, saya meyakini bahwa semua barang bukti, alat bukti itu disimpan sama mereka masih. Yang jadi pertanyaan saya siapa orang di belakang kasus ini gitu? Siapa sih Aman Yani gitu kan?
sudah saya dari awal sudah apa ya, meyakini gitu bahwa memang nggak mungkin sekelas penyidik itu udah pasti detail mereka. Ini hanya permainan oknum-oknum aja ini, pesanan-pesanan kasusnya. Yang apalagi ada komunikasi bahwasannya memang Ririn akan ditumbalkan di situ kan, sebagai pelaku tunggal di situ. Nah, mana itu? Seharusnya dari Mabes Polri juga turun dong. Pertanyakan ini kok kasus bisa seperti ini gitu. Ya pasti masih banyak gitu loh di Mabes Polri orang-orang yang baik. Masa iya sih gitu kan? Berarti memang ada di belakang kasus ini ada orang yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat berpengaruh gitu loh. Itu dulu Mr. Ji. Oke Bang Ari, simak dulu ini pernyataan saya. Pernyataan saya dari berita yang ada di atas ini. Ini berita yang ada di atas nih teman-teman. Ini beritanya masih ada. Artinya kalau berita ini salah tulis atau salah membuat artikel, berita ini dong yang diusut, ya kan? Bukan saya, tapi berita ini ada kalimat seperti ini nih. Saya bacakan untuk teman-teman semua, silakan nanti nyimak kemudian tanyakan kepada Bang Ai. Permintaan ini didasarkan pada fakta persidangan dari hulu hingga hilir yang telah membuktikan adanya konspirasi, manipulasi digital secara sadar oleh oknum polisi Indramayu yang didukung oleh oknum jaksa penuntut umum. Ini jelas menulis oknum polisi Indramayu dan oknum jaksa penuntut umum Indramayu. Kenapa mereka diam kalau namanya disebut-sebut di sini? Ya enggak? Ya, dengan cara menyembunyikan media atau flash disk penyimpanan data dan memotong berpuluh-puluh lembar dokumen asli hasil pemeriksaan cyber nomor LAB.26663. Saya ulangi, 6663 FKF tanggal 2025 tertanggal 17 November 2025 tertanggal 17 November 2025. Kalau ucapan saya salah, berarti berita ini salah. Kalau berita ini salah, silakan diusut dong. Silakan diusut. Bagaimana menurut Ari Porong? Iya, makanya saya bilang Bang Fahmi itu tidak mungkin dia berani koar-koar memunculkan berita seperti ini Mr. Ji. Kalau dia tidak mendapatkan informasinya A1 gitu kan. Nah, makanya saya bilang mungkin di belakangnya Bang Fahmi ini dia mempunyai link. Ya mungkin itu orang-orang yang baik ya, orang-orang yang lurus tuh. Makanya dia dapat informasinya seperti ini gitu kan. Nah, yang kenapa saya meyakini bahwa barang bukti, alat bukti itu semuanya lengkap? Karena apa? Karena CCTV bengkel itu tiba-tiba muncul. Yang didapatkan dari 2 September itu. Berbarengan dengan CCTV yang lainnya. Dan tiba-tiba di akhir-akhir keterangan Prio itu muncul CCTV itu. Berarti kan memang sengaja disimpan. Dan baru dicek ahli digital forensik kan. Walaupun ahli digital forensiknya pun nggak jelas juga. Siapa yang mengecek itu? Siapa yang memeriksa itu? Jadi saya masih meyakini gitu loh. Kalau barang bukti alat bukti itu memang sengaja disumputin sama mereka Mr. Ji. Oke, jadi teman-teman. Saya kalau selalu mengatakan bahwa adanya kejanggalan di kasus ini, jangan salahkan saya. Karena saya membaca dengan bersuara. Kalau nggak percaya, saya akan pakai toa nanti, ya, pakai toa yang saya bersuara, baru nanti sampai dengar-dengar. Bagaimana menurut Jelita, Jel, ternyata ada puluhan lembar dari hasil 6663 ini tidak dikeluarkan Jel. Bagaimana menurut Jel? Ya, seperti yang kita tahu di persidangan ya, Mister.
dikatakan oleh jaksa bahwa motifnya itu yang bisnis sembako, minyak goreng dan lain-lain. Nah, dengan tidak adanya percakapan itu, ya, itu menunjukkan bahwa bukan gitu. Jadi mereka itu tidak menunjukkan bukti percakapannya yang seharusnya ada di dalam handphone itu. Nah, sekarang kita tahu kan, Mister, dari LBH Ganzafar ini. Dan satu lagi, Mister, yang jadi ganjalan itu di sini. Handphone itu adalah alat bukti yang paling pertama diperiksa. Di setiap kasus handphone adalah alat bukti yang paling pertama diperiksa. Jadi impossible kalau handphone itu tidak ada isinya. Kalau dikatakan tidak ada kaitannya dan tidak ada isinya, gak mungkin. Itu sangat amat tidak mungkin. Jika dikatakan bahwa sebelum ditangkap sudah diriset. Polda tuh punya alat yang mahal loh. Punya alat yang mahal, Mister. Untuk memunculkan kembali setiap percakapan. Dan ini juga ada di persidangan-persidangan lain kayak model Jessica, lalu di persidangan Subang, itu ada, itu bisa dimunculkan. Jadi jangan memprimitifkan kepolisian kita lah, atau penyidik-penyidik kita. Dan saya itu menduga apa yang dikatakan oleh LBH ini atau Bang Fahmi itu mendekati kebenaran, Mister. Mendekati kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Bang Fahmi ini. Kenapa saya menduga demikian? Yang pertama itu tadi. Lalu yang kedua, serangkaian perilaku dari Prio dan Ririn, katakanlah hanya 2 orang itu. Dari Prio dan Ririn itu tidak mungkin sedikit pun tidak ada percakapan sama sekali. Tidak mungkin, apalagi dikatakan mereka mau bisnis sembako. Tidak mungkin, setidaknya ada ajakan atau ada pamit mau ke sana atau bagaimana. Ini nggak ada sama sekali. Sama sekali. Mungkin bisik-bisik. Gitu ya. Bisa jadi. Biar. Jadi nggak ada sama sekali tuh, Mister. Jadi saya patut diduga sangat amat kuat apa yang dikatakan oleh LBH Ganzafar ini bisa jadi benar. Tunggu dulu. Ada kata-kata patut diduga amat sangat kuat. Kita sudah pasti itu, amat mendekati pasti ya. Ya, cuman kan kita nggak bisa bilang ya, Mister. Ya. Saya bilang tetap harus ada kata-kata diduga itu kan. Patut diduga amat sangat kuat. Nah, Ya, apalagi lanjut. iya, Mister. Jadi kalau dibilang manipulatifnya dari barang-barang bukti, ya dari situ, Mister, dari chat-chat itu. Jadi tanpa adanya chat sama sekali yang dihadirkan atau dikatakan tidak berkaitan maka tidak ada dihadirkan, itu ada missing link yang terputus di dalam pengungkapan kasus ini, Mister. Ada missing link yang terputus. Demikian, Mister, dari saya. Oke, keren ya. Ini ya, ada kata-kata ini tadi saya sudah bacakan ya. Ada berpuluh-puluh lembar, hasil aslinya itu nggak ada dalam sidang. Bagaimana menurut Pak Reang? Oke, terima kasih Mr. J atas waktu yang diberikan. Saya sangat apresiasi berita ini yang mana telah dibacakan oleh Mr. J. Saya hanya cukup satu kata, bebaskan Ririn. Terima kasih. Ini teman-teman, apresiasi. Saya mengatakan begini, kalau saya membacanya salah, yang salah bukan saya. Tapi ini loh beritanya. Kalau berita ini salah, polisi bisa ngambil tindakan tegas. Betul tidak, kawan? Coba. Betul. Tunggu dulu, saya mau bertanya sama kawan-kawan di bawah. Kalau berita yang saya bacakan ini salah, jangan disalahin yang baca. Salahin berita ini ada jelas nih. Oke?
Kalau berita ini salah, ada yang nulis, ada yang membuat, ya. Kalau ini salah, bisa nggak polisi di Indramayu tangkap orang ini? Bisa kan diproses? Bisa nggak? Bisa kan? Iya, tuh. Bisa. Kalau tidak ditangkap, ada apa? Ini kan sudah nih, ada bacanya di sini, saya baca nih. Ya, saya baca. Nanti silahkan teman-teman sikapi bacaan ini. Kalimatnya itu begini. Saya dengerin ya, saya dengerin ya. Saya dengerin ya. Permintaan ini didasarkan pada fakta persidangan dari hulu hingga hilir yang telah membuktikan adanya konspirasi, manipulasi digital secara sadar oleh oknum polisi Indramayu. Langsung nih. Ini kalau ada oknum-oknum polisi Indramayu, Anda disebut di sini. Oknum polisi Indramayu yang didukung oleh oknum jaksa penuntut umum dengan cara menyembunyikan media atau flash disk penyimpanan data dan memotong berpuluh-puluh lembar dokumen asli hasil pemeriksaan forensik. Anda disebut-sebut. Kalau Anda disebut-sebut tidak terima, jangan cari Mr. Z. Kalau cari Mr. Z jelas alamatnya. Nih, ini tadi alamatnya di sini. Ada, nanti saya tungguin di depan rumah kalau cari ini, cari saya. Harusnya Anda mencari yang ada di atas saya ini, karena dari sinilah saya membaca. Betul tidak kawan-kawan? Kawan-kawan yang di bawah. Betul atau tidak? Tadi sudah dijawab betul, tol. Oke, sekarang saya betul dong, bukan saya dong, kan yang ini. Makanya nih teman-teman, ini itu betul. Terima kasih ya. Oke, ini saya nggak bisa merubah lagi teman-teman karena ini kotaknya ada 10, saya tidak bisa merubah. Kalau kotaknya dia kurang dari 10 saya bisa merubah ya. Betul nih, banyak yang sependapat dengan saya ini. Jadi teman-teman, dengan adanya kejanggalan-kejanggalan ini, bolehkah saya izin sama teman-teman nih, karena tanpa teman-teman saya juga ngapain? Ya, oke. Bolehkah saya terus menyuarakan terkait kejanggalan ini? Bolehkah saya menyuarakan terkait dengan kejanggalan ini? Silakan teman-teman. Tapi mohon maaf teman-teman, saya bukan warga Indramayu. Saya bukan warga Indramayu. Saya tanya dulu sama warga Indramayu. Eeng, boleh nggak Eeng? Pasti dong, Mister. Assalamualaikum dulu, Mister, dan semuanya ya. Dengan Mister izin, ini dengan adanya berita gini, saya sudah agak gemes gitu loh. Berarti ada titik-titik terang buat kita semua di Komal ini, Mister. Lanjutkan, harus bantu saya dan semua rakyat Indramayu, Mister. Just pokoknya semangat. Dan terima kasih buat semuanya yang selalu mendukung, Mister. Lanjut. Iya. Kalau teman-teman nggak suka nggak apa-apa, unfollow saya nggak apa-apa. Tapi saya mau ketawa dulu sama teman-teman yang sini. Ini kan saya bilang boleh apa tidak? Kalau boleh itu kan kalau pakai eho, boleh itu leh gitu kan? Coba nih cerita. Boleh kan? Boleh leh gitu kan? Leh. Loh. Tapi di bawah ini ada yang tulis boleh
bol, bol, bol. Begitu gimana itu cerita? Ehonya di depan itu, Mister. Ehonya di depan. Oh alah. Wah, aku bilang boleh, boleh. Bol, bol, bol. Loh, kok bisa? Oke, saya Itu minta kalau pendapat. orang Sunda itu, Mister. Kalau orang Sunda itu biasanya suka disingkat, digabung. Bolnget. Boleh banget gitu maksudnya. Oh. Iya kan kalau boleh itu ehonya itu kan leh gitu kan. Ya. Tapi kalau boleh kok kalau dibilang boleh, boleh. Ehonya bol, bol, bol. Ini ada mantan perawan. Ayo mantan perawan, apa yang ingin Anda suarakan dengan apa yang sudah saya bacakan tadi? Assalamualaikum Mr. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nanya apa sih? Katanya boleh enggak gitu ya? Gini. Pertanyaannya bukan itu tadi. Kenapa kamu kasih namamu mantan perawan? Saya tanya itu aja. Ya Allah, Lagi ngapain? aku orang bukan perawan lagi, ya udah mantan perawan Mister. Enggak bohong, jujur. Yo. Iya. Ya pokoknya yang terbaik lah Mister. Oke. Oke. Aku yakin kamu juga mendengarkan. Aku yakin kamu juga mendengarkan. Hanya ngikutin Mendengar. saja. Oke, di mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa. Oke, kepriwe